Partai Ka'bah terbelah. Dualisme kepemimpinan kembali terjadi di Partai Persatuan Pembangunan setelah muktamar yang digelar di Ancol. Bahkan suasana dualisme terasa kental saat kericuhan terjadi ketika muktamar berlangsung. Dalam muktamar tersebut, Muhammad Mardiono terpilih menjadi Ketua Umum DPP P3 secara aklamasi. Mardiono disetujui oleh 1.304 muktamirin pemilik hak suara muktamar yang hadir. Landasan muktamar ini landasannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Proses muktamar ini adalah panjang, ya, melalui pembentukan OC, kemudian pembentukan SC dan seterusnya. Sehingga muktamar ini kita selenggarakan secara konstitusional. Namun demikian, memang ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu yang secara ilegal itu kemudian menimbulkan juga sebuah keriuhan. Oleh karena itu pimpinan sidang dan ketua OC langsung mengambil langkah-langkah cepat dan itu dibenarkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Penetapan Mardiono sebagai ketua umum langsung ditolak oleh sebagian peserta muktamar. Bahkan Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, menyatakan penetapan Mardiono itu tidak sah. Romi kemudian mengumumkan bahwa mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum P3 periode 2025-2030. Saya telah terpilih sebagai Ketua Umum P3 periode 2025-2030. Saya akan membawa P3 ini menjadikan partai menjadikan besar dan membangkitkan dari tidurnya. Kedua adalah bahwa P3 merupakan untuk aspirasi umat. Sehingga juga pada umat-umat Islam, marilah bersatu untuk membangun P3 dan untuk kemajuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Saling klaim dua kubu di tubuh P3 ini membuat Partai Ka'bah terbelah. Publik pun dibuat bertanya mana kubu yang abal-abal dan mana kubu pengurus P3 yang sah. Presiden Prabowo membuat suasana penutupan Munas 6 Partai Keadilan Sejahtera pecah. Hal itu terjadi saat Prabowo menyinggung soal PKS yang tidak mendukungnya saat menang Pilpres tahun 2024 lalu. Sambil berkelakar, awalnya Prabowo menyebut jika ada yang ingin belajar kalah, belajar darinya. Sebab ia berulang kali kalah dalam Pilpres. Kemudian Prabowo menyindir halus PKS yang menyebut saat dirinya menang Pilpres, PKS malah tidak mendukungnya lagi. Tapi kita juga harus siap kalah. Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. Lima kali pemilihan, 4 kali kalah. PKS ikut-ikut lagi. Dua kali dukung gue, 2 kali kalah. Yang gue menang, lu nggak dukung lagi. Usai menyindir halus PKS, Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu membangun negara dan melupakan kompetisi yang sudah lewat. Ia menilai kompetisi politik memang harus ramai untuk menghidupkan suasana demokrasi di Indonesia. Tim Liputan Ayus melaporkan. Partai Ka'bah terbelah. Dualisme kepemimpinan kembali terjadi di Partai Persatuan Pembangunan setelah muktamar yang digelar di Ancol. Bahkan suasana dualisme terasa kental saat kericuhan terjadi ketika muktamar berlangsung. Dalam muktamar tersebut, Muhammad Mardiono terpilih menjadi Ketua Umum DPP P3 secara aklamasi. Mardiono disetujui oleh 1.304 muktamirin pemilik hak suara muktamar yang hadir. Landasan muktamar ini landasannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Proses muktamar ini adalah panjang,
ya, melalui pembentukan KOC, kemudian pembentukan SC dan seterusnya, sehingga muktamar ini kita selenggarakan secara konstitusional. Namun demikian memang ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu yang secara ilegal itu kemudian menimbulkan sebuah keriuhan. Oleh karena itu pimpinan sidang dan ketua OC langsung mengambil langkah-langkah cepat, dan itu dibenarkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Penetapan Mardiono sebagai ketua umum langsung ditolak oleh sebagian peserta muktamar. Bahkan Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, menyatakan penetapan Mardiono itu tidak sah. Romi kemudian mengumumkan bahwa mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum P3 periode 2025-2030. Saya telah terpilih sebagai Ketua Umum P3 periode 2025-2030. Saya akan membawa P3 ini menjadikan partai menjadikan besar dan membangkitkan dari tidurnya. Kedua adalah bahwa P3 merupakan untuk aspirasi umat, sehingga juga pada umat-umat Islam marilah bersatu untuk membangun P3 dan untuk kemajuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Saling klaim dua kubu di tubuh P3 ini membuat partai Ka'bah terbelah. Publik pun dibuat bertanya mana kubu yang abal-abal dan mana kubu pengurus P3 yang sah. Presiden Prabowo membuat suasana penutupan Munas 6 Partai Keadilan Sejahtera pecah. Hal itu terjadi saat Prabowo menyinggung soal PKS yang tidak mendukungnya saat menang Pilpres tahun 2024 lalu. Sambil berkelakar, awalnya Prabowo menyebut jika ada yang ingin belajar kalah, belajar darinya. Sebab ia berulang kali kalah dalam Pilpres. Kemudian Prabowo menyindir halus PKS yang menyebut saat dirinya menang Pilpres, PKS malah tidak mendukungnya lagi. Tapi kita juga harus siap kalah. Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. Lima kali pemilihan, 4 kali kalah. PKS ikut-ikut lagi. Dua kali dukung gue, 2 kali kalah. Yang gue menang, lu nggak dukung lagi. Usai menyindir halus PKS, Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu membangun negara dan melupakan kompetisi yang sudah lewat. Ia menilai kompetisi politik memang harus ramai untuk menghidupkan suasana demokrasi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.